Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu kedua Prapaskah. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Leonard P. Hutapea, MTH, Pendeta Jemaat GPIB Philadelphia Bintaro. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Terimalah salam, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dia beri
Jemaat dipersilakan duduk. Dalam penyesalan dan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita di hadapan Allah Maha Pengasih. Bapa yang Maha Kasih, sekalipun kami berulang-ulang jatuh dalam dosa, namun Engkau berkenan menyucikan dan memelihara hidup kami dalam kasih Yesus Sang Penebus. Kami mengabaikan panggilan-Mu untuk mengabdikan diri kepada Allah dan mengabdi kepada sesama. Kami lebih suka membangkang daripada setia berkata kepada firman-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mazmur 86 ayat 5 yang menyatakan, "Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus berkati, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Efesus pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga yang menyatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Anak domba juru selamat, Putra Allah Maha Kuasa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, dengarlah doa kami. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus berkati, kita masuk di dalam pemberitaan firman. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Sabdamu
adalah firman bagi terang dan jalan kehidupan kami. Oleh karena itu, Bapa Surgawi, kudus dan sucikanlah hati kami, agar kebenaran firman boleh nyata dalam diri kami, sehingga kami boleh menemukan kehendak Tuhan untuk kami nyatakan dalam kehidupan beriman. Bersabda dan berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sumber firman kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16 yang akan kita bacakan secara silih ganti. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16 yang menyatakan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu." Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat GPIB Bukit Sentul yang ada di rumah, dan saudara-saudara yang dapat menyaksikan ibadah pada pagi hari ini, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Salam. Kita boleh bersyukur walaupun masih dalam masa-masa pandemik, Tuhan telah mengantar kita memasuki minggu kedua Prapaskah, di mana sepanjang minggu-minggu ini kita menghayati makna akan tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita, apakah sudah sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, pada hari ini, pada minggu ini, kita masih terus diajak untuk terus merenungkan siapa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, pembacaan kita pada saat ini dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16, secara tidak langsung juga berbicara tentang karakter kita selaku manusia. Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa perasaan Bapak Ibu ketika mendengar cerita atau perumpamaan yang menjadi dasar pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Silakan Bapak Ibu untuk coba melihat apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu ketika membaca perumpamaan ini. Saya yakin bahwa ada begitu banyak pandangan. Teristimewa ketika kita melihat ada banyak pekerja yang bekerja di satu ladang, dikatakan kebun anggur. Ada yang mereka yang sudah mulai bekerja di pagi hari, ada yang mereka bekerja pada jam 9, ada yang mereka yang bekerja pada pukul 12, bahkan ada yang bekerja pada pukul 5 sore. Dan semua itu dibayar sama. Sekilas mungkin muncul di dalam perasaan Bapak Ibu, ini tidak adil. Bagaimana mereka yang sudah mulai bekerja dari pagi, mereka yang bekerja mulai dari siang hari, atau mereka yang bekerja pada sore hari dibayar sama. Saya percaya itu yang mungkin timbul dalam benak Bapak Ibu. Rasanya tidak adil. Kalau saya bertanya kepada kita, maukah Bapak Ibu dibayar sama dengan mereka yang bekerja waktunya lebih singkat dari Bapak Ibu? Pasti kita protes, pasti kita marah. Pasti kita tidak setuju. Yang terjadi adalah kita merasakan bahwa karena kita sudah lebih dahulu bekerja, bahkan jam kerja kita lebih panjang, logikanya kita pasti akan dibayar atau menuntut pembayaran yang lebih tinggi. Ini mungkin yang terkilas dalam benak Bapak Ibu sekalian ketika kita membaca perumpamaan ini. Saya percaya itu. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya mengajak kita semua, mari. Di depan atau di hadapan Bapak Ibu pasti ada Alkitab. Mari kita coba mentelaah bersama daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika kita nanti pada akhirnya diajak untuk juga merenungkan siapa kita dalam minggu-minggu Prapaskah ini. Sebagai kunci kita memahami perumpamaan ini, yang pertama adalah ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Bapak Ibu, perumpamaan dipakai oleh Tuhan tentunya untuk lebih memperjelas maksud apa yang disampaikan, apa yang menjadi penyampaian daripada Tuhan, sehingga pendengarnya itu mudah untuk menerima. Oleh karena itu dikatakan hal kerajaan surga. Berarti konsep pemikiran kita adalah Tuhan mau menyampaikan tentang hal kerajaan surga.
Itu tujuannya. Sebagaimana hal kerajaan surga seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar, ya, pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Walaupun kita nanti lihat di ayat selanjutnya bahwa kebun anggur itu siap dipanen, ya. Kebun anggur atau buah anggur pada waktu itu memang menjadi satu hal yang sangat penting, ya, apalagi ketika panen kualitas anggur itu harus dijaga dan segera dipanen supaya tidak membusuk. Ya, kalau dia sudah membusuk, anggur sudah membusuk, itu tidak akan menjadi satu minuman yang baik pada waktu itu. Oleh karena itu ketika panen harus segera untuk dipanen agar buahnya masih baik. Pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua untuk memahami perumpamaan ini adalah ayatnya yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Setelah ia sepakat, nah ini harus kita coba lihat. Ada ungkapan sepakat. Dengan siapa? Pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Nah, ini harus kita garis bawahi. Ya, jadi ada kesepakatan antara tuan yang si pemilik kebun anggur dengan para pekerja. Atau ketika tadi dikatakan dia mencari pekerja dan dia menemukan pekerja, lalu ada kesepakatan. Ya. Nah, sepakatan inilah yang harus menjadi hal yang sangat penting. Sepakat. Itu dulu. Kita bisa melakukan sesuatu karena kita sepakat. Kalau saya tidak sepakat dengan apa yang kita sepakati, lebih baik kita tidak usah melakukan, karena belum ada kesepakatan. Jadi, kunci yang kedua adalah sepakat. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita melihat ya ternyata mereka yang bekerja itu tidak hanya pada saat ditemukan pada pagi hari, tetapi ayat 3 dikatakan jam 9, ya ayat ketiga, kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Menganggur. Ya, jadi satu sisi si pemilik kebun anggur ini melihat ada yang menganggur. Ya, dari hatinya dia ingin supaya mereka tidak menganggur. Lalu diajak, maukah kamu bekerja di kebun anggurku? Ya tentunya dengan kesepakatan lagi, ya kesepakatannya sama dengan yang bekerja di pagi tadi, yaitu 1 hari 1 dinar. Lalu ayat 5, ini yang menarik juga, ini yang sebetulnya akan menjadi persoalan kemudian, ya. Di ayat 5 kita perhatikan Bapak Ibu, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang. Nah kita bisa bayangkan, sudah setengah hari ini, ya. Ia keluar pula dan melakukan yang sama seperti tadi. Dia menemukan orang yang mungkin menganggur, lalu diajak, mau nggak kamu bekerja di kebun anggurku? Daripada kamu nggak bekerja, ya, kalau kamu mau, saya akan beri kamu 1 dinar. Dan ternyata diterima. Lalu catatan penting kunci yang berikut adalah Bapak Ibu, ayat ke-6. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Jadi dia jumpai lagi orang yang menganggur, ya, dan mungkin didasarkan dengan rasa kasihan, iba atau ingin menolong, sama dia katakan. Daripada kamu menganggur, mari kamu bekerja di kebun anggurku. Saya akan memberi kamu 1 dinar. Dan mereka setuju. Nah, itu kuncinya. Ya, kita lihat ada si pemilik kebun anggur, ya. Lalu ada kesepakatan, ada orang yang diajak mulai dari pagi, jam 9, jam 12, ya, atau jam 15 bahkan. Ya, jam 3 dan juga ada jam 5 sore atau jam 17 dikatakan. Ya. Nah, itu menjadi satu hal yang sangat penting karena apa? Karena ketika mereka menganggur, apa yang mereka katakan bagi mereka yang diajak untuk bekerja dan mau? Ya, ayat 7 dikatakan
Karena apa? Karena tidak ada orang yang mengupah kami. Ya, artinya tidak ada orang yang memberi pekerjaan. Tidak ada orang yang mempekerjakan kami sehingga kami menganggur. Nah, ketika ada tawaran itu, mereka mau. Ya, mereka mau. Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama. Harus kita ketahui bahwa Bapak Ibu, jam kerja pada waktu itu adalah mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Itu berarti rentang waktu adalah 12 jam. Mungkin berbeda dengan kita sekarang yang hanya 8 jam kurang lebih sehari, ya. Katanya kalau jam kerja 12 jam pada waktu itu sebetulnya membuat orang lebih fokus pada pekerjaannya. Karena apa? Ketika dia pulang, ya, dari pekerja jam 6 sore, dia pasti letih, dia pasti lelah. Sehingga yang dia lakukan hanya pulang, pasti langsung istirahat. Supaya apa? Besok bangun dan kembali lagi bekerja. Jadi lebih fresh. Tetapi ketika mungkin ya, katanya 8 jam sehari saat ini banyak waktu. Sehingga orang bekerja mungkin melakukan aktivitas lain. Ya, entah dia ya melakukan sesuatu lah, walaupun itu mungkin menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Tetapi ada mungkin aktivitas-aktivitas yang justru tidak berguna, membuang waktu, yang pada akhirnya dia tidak siap untuk memasuki pekerjaan pada jam atau hari esoknya, sehingga tidak maksimal, ya. Tetapi intinya mau dikatakan, pada waktu itu jam kerja adalah dari jam 6 pagi sampai dengan 6 sore. Oleh karena itu waktu, ya, di saat dahulu itu perhitungannya itu titiknya itu jam 6 sore, penggantian waktunya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, muncul persoalan, ya. Persoalan muncul itulah di ayat 10. Apa dikatakan di situ? Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, masuk pagi atau yang mulai bekerja pagi, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Nah, ini mulai persoalan. Tadi saya katakan di awal, logika, ya, logika mungkin kita bersama, ya, yang ketika saya tanya apa sih perasaan Bapak Ibu ketika membaca perumpamaan ini, pasti kita sepakat, ya, bahwa orang yang bekerja di awal pasti akan menerima lebih banyak upahnya dibandingkan mereka yang mulai dari jam 12, mulai dari jam 3 sore misalnya, atau mulai dari yang jam 5 sore, cuma 1 jam bekerja. Pasti yang dari pagi lebih banyak. Tetapi apa yang terjadi? Sama dapatnya. Semua sama. Mulai yang dari pagi sampai yang jam 5 hanya dapat 1 dinar. Nah, oleh karena itu, persoalan ini diperparah lagi dengan ungkapan mereka di ayat 12. Katanya, ya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Nah, ini, ya. Bahkan di ayat 11 jelas dikatakan, ketika mereka menerima upah tersebut 1 dinar, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Jelas sekali, ya. Jelas sekali. Dan ungkapan itu di ayat 12. Mereka yang masuk terakhir hanya 1 jam, kami yang mengalami mulai matahari, mulai dari pagi sampai terik, sampai terbenam lagi, kami bekerja atau dibayar sama. Inilah persoalan, ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya, Bapak Ibu Saudara? Ya. Ayat 13 sampai dengan ayat 15. Ya. Penyelesaiannya dikatakan ayat 13, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Nah, ini, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Jadi mau diingatkan, ya, percakapan awal ketika diajak untuk bekerja, bahwa saya akan mengupah kamu 1 hari 1 dinar. Dia ingatkan lagi, itu loh sepakatan kita, ya.
Dan itu kesepakatan masih saya jalankan. Kalau saya tambah mungkin 2 dinar, mungkin tidak persoalan. Tetapi intinya saya mengubah kesepakatan. Saya mengubah setiap kesepakatan yang sudah terjadi. Dan itu dilihat sebagai sesuatu yang justru tidak baik. Walaupun mungkin baik ke dalam pengertian ditambah upahnya. Tapi terkait dengan kesepakatan itu tidak baik. Karena apa? Kesepakatan menjadi kunci yang sangat penting ketika itu dijalankan. Itu yang harus menjadi catatan penting. Yang berikut ayat 15. Ya. Dikatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku. Jadi si pemilik kebun anggur tersebut mau mengatakan, saya punya katakanlah dana. Saya bebas untuk melakukannya. Ya, saya bebas untuk memanggil orang. Saya bebas untuk memakai banyak orang untuk memanen anggurku, ya, supaya anggur saya tetap baik, supaya tidak terlalu busuk atau terlambat ketika dipanen, dan saya tetap pada kesepakatan bahwa semua akan diberi 1 dinar. Jadi menurut hatiku. Jadi ada punya kebebasan si pemilik anggur. Apa maknanya Bapak Ibu Saudara? Itulah di ayat 16. Ya. Demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Mungkin masih tanda tanya bagi kita. Untuk jelasnya saya mau katakan demikian. Perumpamaan ini mau menjelaskan bahwa pemilik anggur itu adalah Tuhan Yesus. Ya, dikatakan tadi di awal bahwa adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi Yesus sang pemilik kebun anggur itu mencari manusia, mencari umat, ya, untuk maukah kamu mengikuti aku? Lalu pekerja itu adalah manusia, kita. Tuhan temui. Mungkin pada saat kita dalam kondisi terpuruk, ya, kondisi yang tidak nyaman, atau kita dalam keadaan berat, Tuhan datang menemui. Itu digambarkan sebagai penganggur tadi. Ya. Penganggur itu kan pasti punya masalah. Dia pasti punya masalah bagaimana nanti saya menghidupkan keluarga. Ketika saya tidak bekerja, bagaimana saya bisa hidup kalau saya tidak menerima upah hari ini? Jadi menjadi satu beban. Itulah manusia, punya persoalan dalam hidup ini. Lalu Tuhan datang, maukah engkau, ya, bekerja atau maukah engkau mengikuti aku? Lalu kita selalu katakan mau, saya siap. Upah digambarkan sebagai anugerah. Upah sebagai anugerah dari Tuhan bagi mereka yang mau mengikuti Kristus. Upahnya sama, yaitu keselamatan. Bagi mereka yang mau mengikuti Kristus akan memperoleh keselamatan. Itu sama bagi setiap orang. Persoalannya adalah keselamatan itu akan diperoleh pada saat apa? Kita setia mengikuti Kristus. Kita setia pada janji Kristus. Apa janjinya? Memperoleh keselamatan. Sehingga apa? Ketika kita punya kesepakatan, ya, kita punya satu relasi dengan Tuhan untuk setia. Ya, jadi kita cuma diminta untuk setia melakukan pekerjaannya. Kita setia sebagai pekerja di kebun anggur, ya. Bukan persoalan kapan kita mulainya, entah itu dari pagi, entah itu dari jam 12 dikatakan tadi, atau mulai dari jam 9 atau jam 17. Tapi bagaimana kita setia kepada tugas kita dalam melakukan panen anggur itu? Bagaimana kita setia melakukan tugas-tugas kita ketika kita mengatakan saya ikut Kristus? Ini persoalannya. Ya. Ini persoalannya. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga
Ini yang akan dilihat oleh Allah. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, ya. Kita berpikir, ya, bagaimana kalau misalnya, ya, kita hanya hidup atau kita hanya masuk, apakah bisa pada saat-saat di akhir saja kehidupan kita? Nah, persoalannya kita tahukah sampai kapan usia kita? Ya, itu persoalan. Nah, oleh karena itulah maknanya adalah, Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk setia dalam hidup kita pada saat Tuhan memanggil kita. Oleh karena itu ada 3 pelajaran penting yang harus kita pelajari pada pagi hari ini, pada saat ini, ketika kita memasuki minggu-minggu Prapaskah, apalagi kita sudah memasuki minggu kedua Prapaskah, Bapak Ibu Saudara. Pelajaran yang pertama, Kristus memanggil diri kita. Percayakah kita Kristus memanggil kita? Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita percaya, lakukanlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena ada upah, ya, dalam tanda petik, ya. Karena ada janji keselamatan yang Tuhan siapkan. Ini penting. Ya, ini penting. Yang kedua, setia pada tugas panggilan, bukan pada upah. Ya, kita harus fokus pada tugas panggilan kita, bukan pada upah. Ya, memang Tuhan memberikan janji keselamatan. Artinya apa? Kita mengamini janji Tuhan itu pasti iya dan amin. Kita percaya akan janji Tuhan. Seringkali kita tertuju kepada satu janji Tuhan tapi lupa tugas kita. Kita hanya menuntut hak-hak kita tapi lupa kewajiban kita. Dalam hal ini kita percaya akan janji Kristus tentang keselamatan, tapi kita lupa tentang tugas panggilan kita. Kita sering meminta lebih. Kita merasa bahwa loh, saya ini kan sudah Kristen lama, sudah banyak yang saya lakukan. Sehingga tuntutan-tuntutan hidup, tuntutan-tuntutan yang kita minta lebih. Padahal Tuhan mau mengatakan yang penting kamu setia, kamu nanti masuk di dalam kemuliaanku. Sama semua bagi semua orang. Dan seringkali itu yang membuat kita pada akhirnya tidak setia. Karena apa? Kita membandingkan. Kita merasa apa yang kita sudah lakukan dalam hidup ini sudah lebih dari orang lain. Sudah banyak yang kita lakukan dari orang lain, sehingga saya harus mendapat lebih. Akhirnya apa? Kita iri hati dan bersungut-sungut, sebagaimana ayat 11. Dan juga ayatnya yang ke berapa itu yang beriri hati, ya, ayat 14. Ya, ada rasa iri hati atau ada rasa membanding-bandingkan. Itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Pada akhirnya apa? Hidup kita tidak menjadi berkat. Hidup kita tidak menjadi berkat di dalam kesetiaan kita. Itulah makna ayat 16 tadi. Ya. Apa dikatakan? Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Artinya apa? Bukan persoalan bagaimana kamu dipanggil, masa waktumu percaya, tapi bagaimana kualitas keyakinanmu, kualitas tanggung jawabmu, kualitas hidupmu, kualitas kesetiaanmu, itu yang lebih penting. Dan ini yang harus kita catat. Ini yang harus kita perhatikan dalam kita memasuki minggu-minggu Prapaskah ini. Ya, apakah kita masih menuntut lebih? Apakah kita masih menganggap bahwa kita yang paling dari semuanya? Ya, merasa mungkin kita sudah lama sebagai presbiter, atau kita sudah lama menjadi pengurus pelkat, atau kita sudah lama menjadi orang yang percaya. Tapi bagaimana kualitas kesetiaan kita, kualitas pelayanan kita, kualitas tanggung jawab kita, itu yang harus penting. Oleh karena itu, hal yang ketiga yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara adalah pelayanan bukan pada fungsi, tetapi substansi panggilan itu secara luas. Contohnya, sebagai seorang istri, mungkin kita berpikir bahwa tugas kita sebagai seorang istri selesai.
Tetapi kita harus lihat lebih luas lagi. Sebagai seorang istri, bagaimana saya juga bisa menjadi berkat bagi keluarga saya secara utuh, bagi anak-anak saya. Bagaimana saya harus melakukan tugas panggilan saya ini lebih luas lagi, mungkin mendampingi anak-anak, apalagi dalam masa-masa sekolah daring saat ini. Dan bagaimana kualitas saya juga di tengah-tengah masyarakat sebagai seorang istri yang mencerminkan istri Kristiani dan juga di dalam persekutuan. Jadi kita harus melihat secara luas. Atau kita sebagai seorang presbiter, ketika ada persoalan kita merasa bahwa wah itu yang penting tugas saya selesai. Padahal kita harus lihat secara luas Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa apa yang menjadi tugas kita adalah untuk banyak persekutuan, untuk kita sebagai satu persekutuan jemaat. Sehingga apa? Kita hanya di dalam konteks fungsi saja, tapi panggilan substansi itu yang harus kita lihat lebih luas. Disitulah makna panggilan, disitulah makna kesetiaan. Sehingga ketika kita boleh merenungkan diri kita di hadapan Tuhan dalam minggu-minggu Prapaskah ini, kita diajak untuk terus ya melihat diri kita, kualitas pelayanan kita, kualitas kesetiaan kita, kualitas hidup beriman kita. Dan disitulah yang Tuhan mau nyatakan bahwa bukan persoalan lama atau cepatnya, tetapi terkait dengan bagaimana kualitas hidupmu. Sehingga pada akhirnya, apapun yang Tuhan janjikan, itu yang akan kita terima di dalam kehidupan kita. Dan itu kita terima sebagai sesuatu yang harus kita syukuri. Bukan sesuatu yang harus kita sungut-sunguti. Karena apa? Dengan kita bersyukur atas segala karunia Tuhan, kita mampu untuk melihat bahwa yang Tuhan berikan dalam hidup kita sungguh amat baik dan sungguh amat indah. Dan itu yang akan menambah kualitas hidup kita untuk selalu berkarya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat Bapak Ibu untuk terus merenungkan dalam masa-masa minggu Prapaskah ini. Sehingga pada akhirnya keselamatan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Justru kita akan berubah menjadi pengikut-pengikut Kristus yang semakin berkualitas dalam iman percaya kita. Salam sehat selalu bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri bersama dengan segala umat di segala waktu dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dan biarlah dengan sikap sempurna dan dari hati dan mulut kita masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat dipersilakan duduk. Kita satu di dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk sapaan firman yang mengingatkan kepada kami agar kami tetap memiliki kesetiaan dalam hidup di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu pada saat ini. Sebagaimana pekerja-pekerja yang bekerja di kebun anggur, seringkali kami membanding-bandingkan, menuntut, bersungut-sungut iri hati. Padahal apa yang kami lakukan mungkin tidak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi janji-Mu sungguh indah ya Allah. Oleh karena itu kami percaya Tuhan menguatkan untuk kami tetap memampukan diri kami untuk berjalan pada kasih dan kehendak Tuhan. Sehingga kami tetap pada tanggung jawab iman, tanggung jawab kehidupan kami, tanggung jawab akan kualitas pelayanan, sehingga kami tetap tertuju pada kehendak Tuhan. Bukan pada membanding-bandingkan apa yang akan kami peroleh. Karena kami tahu Bapa Surgawi, janji-Mu sungguh indah bagi mereka yang setia. Bagi mereka yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan melakukan tugas panggilan untuk terus berkarya, memuliakan Engkau dalam setiap gerak langkah kehidupan kami. Oleh karena itu berkati Bapa Surgawi. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah dalam masa-masa minggu-minggu Prapaskah ini, kami terus merenungkan siapa kami di hadapan Tuhan. Kami sesungguhnya sadar bahwa kami adalah debu yang akan kembali menjadi debu. Kami tidaklah layak di hadapan Tuhan. Kami adalah manusia-manusia yang berdosa. Tetapi kami percaya kuasa anugerah Tuhan, kasih-Mu, memberikan kepada kami kemuliaan. Itulah yang harus kami terus wujud nyatakan, kami renungkan, agar dalam masa-masa minggu Prapaskah ini kami boleh tetap melihat bahwa hanya anugerah Tuhan yang memulihkan dan juga yang memberikan akan kehendak-Mu untuk terus kami nyatakan, sehingga di dalamnya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Bapa Surgawi, dalam ungkapan syafaat ini, kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang saat ini juga memberitakan kabar sukacita. Tuhan memberkati agar gereja-gereja Tuhan di seluruh permukaan bumi ini boleh menyatakan kasih dan kehendak Tuhan, sehingga makin banyak orang yang mengimani dan percaya karya-karya indah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah bangsa dan negara kami, terlebih pada masa-masa pandemik ini. Kami percaya Tuhan memberkati setiap pemangku jabatan dan pemutus keputusan, agar Tuhan memberkati mereka, terlebih di dalam masa-masa untuk menanggulangi, mengatasi masalah pandemik ini. Kami berdoa bagi proses vaksin nasional yang terus berjalan, agar semua berjalan dengan baik dan seluruh warga boleh menjadi dan menerima vaksin dan menjadikan bangsa ini menjadi kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa bagi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang ada di pos-pos Pelkes dan juga di kota-kota. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Majelis Sinode GPIB, memberkati unit-unit misioner, sehingga semua menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan secara khusus kami mau berdoa bagi jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul. Tuhan, kami percaya Engkau yang menghadirkan kami. Oleh karena itu berkati para presbiter, pengurus pelkat, karyawan, koster, pelayan anak, taruna, dan semua yang menjadi bagian dalam penata layan kami, dalam kegiatan-kegiatan, baik di dalam penyusunan program kerja, dan juga di dalam setiap hal yang boleh kami lakukan. Biarlah jemaat-jemaat boleh terus kami bersama-sama bergandengan tangan untuk dalam pelayanan kami semua.
Dan kami percaya Tuhan pakai diri kami selaku jemaat-jemaat yang boleh berkarya di tengah-tengah kehidupan kami sebagai jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul. Bapa Surgawi, dalam ungkapan syafaat ini, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang kami kasihi. Kami mau berdoa bagi keluarga Rudolf Efrain Sahertian, keluarga Bapak Domingus Hatu, keluarga Haha Manuputi, keluarga Yaya Usmani, keluarga Kusrat Winarda Putra, dan keluarga Margareta Peter. Engkau hadir bersama dengan keluarga-keluarga ini ya Allah, dan Engkau memberkati setiap doa harapan mereka, sehingga mereka tetap berada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi sukacita jemaat-Mu, mereka yang boleh menerima berkat di dalam pekerjaan mereka, menerima kenaikan pangkat golongan, dan juga berkat-berkat lainnya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi berkat jemaat-Mu yang bertambah usia kelahiran dan juga perkawinan. Kami berdoa bagi Bapak Freddy Meyer, Bapak Clef Sumese, Saudari Windia Sarirangi, Dewi Setiarini, William Hatumesen yang berulang tahun kelahiran, dan juga bagi keluarga Roy Yasen Sregar dan Meyer Penturi yang berulang tahun perkawinan. Tuhan berkati sukacita jemaat-Mu ini, sehingga mereka boleh melihat pertambahan usia karena semata-mata kasih Tuhan, bukan karena kekuatan sendiri. Sehingga di dalam sukacita ini, mereka boleh terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam masa-masa studi, baik yang ada bersama kami maupun yang ada di luar kota. Tuhan berkati mereka, sehingga mereka di dalam meraih cita-cita boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dalam kehidupan, dan juga Tuhan jaga dan pelihara anak-anak terkasih kami. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi orang tua lanjut, orang tua kami, opa oma, di dalam masa-masa mereka saat ini, di tengah-tengah kelemahan fisik mereka, Tuhan kuat dan mampukan dan hadir bersama dengan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit dan juga di dalam pemulihan. Kami teringat akan Oma Konstantin Korputih, Oma Yopi Dumanau, Ibu Diksi Syainenia, Bapak Yohanes Mas Paitela, Bapak Jimmy Sumakut, Oma Pangke, Ibu Telma Laluyan Paladeng. Bapak berkati mereka semua, agar mereka tetap memiliki pengharapan dalam kondisi situasi saat ini. Tetapi biarlah kasih Tuhan tetap dan ada bersama dengan mereka semua. Dan kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang pada saat ini juga karena pandemik ini, karena COVID ini, merasakan dampak-dampak yang begitu berat. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami isolasi, baik di rumah maupun di rumah sakit, atau kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Tuhan kuatkan mereka, sehingga mereka tetap berpengharapan hanya kepada Engkau, Sang Pemilik kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya ketika kami kembali dalam kehidupan kami, anugerah kuasa Tuhan akan selalu berada dan bersama dalam kehidupan kami semua. Dan apa yang kami lakukan, biarlah kami dalam kesetiaan kepada Engkau, Sang Pemilik kebun anggur, yang mengajak kami untuk terus berkarya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk ibadah pada saat ini, majelis jemaat yang melayani, dan juga pemandu lagu, organis, multimedia, sound system, koster, karyawan semua pihak. Bahkan kami yang bersama-sama beribadah, jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul, dan juga kami yang boleh mengikuti ibadah ini dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami semua, sehingga kami boleh bersukacita di dalam kami terus menjalani kehidupan kami, terlebih ketika kami terus tetap berada di dalam kasih dan kehendak Tuhan, di dalam setiap ibadah-ibadah dan doa-doa kami semua.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa syukur dan syafaat kami. Dan biarlah kami juga percaya ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Karena kami naik dan alaskan hanya di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari Mazmur pasal 76 ayat 11 yang menyatakan, "Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan." Tuhan kiranya berkenan atas persembahan dan tanda syukur kita. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Tuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Pemuka dan tidak dikasihinya penuh, merendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat, wujudkanlah damai sejahtera bagi setiap orang, agar keadilan dan ketentraman terus dirasakan semua orang.
Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang kita sampaikan secara bersama-sama. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Karena daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta Jemaat secara lengkap telah disampaikan dalam WA Group sektor pelayanan masing-masing sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan dan ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Jemaat Tuhan, hiduplah selalu bersama dengan Tuhan. Pergi dan kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk berkata kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah Allah dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.